Yalah, kembali lagi. Sekali lagi pada momen kalender Jumat 9 Mei 2025 ini, saya diinginkan untuk mengingat kembali konteks yang berlangsung karena keperluan pihak-pihak aparat hukum untuk meng-cross check ataupun mengevaluasinya, karena juga memang perkara ini perkara supernatural, sangat efisien, efektif sekali bila kita selalu menginformasikan konteks yang kita alami. Kurang lebih demikianlah sepertinya. Momen ini segmennya tentang informasi yang disampaikan kepada saya melalui metode konteks supernatural berlangsung, menyatakan bahwasanya perkara ini sebenarnya perkara perbedaan ataupun supernatural yang merivalitaskan Pangkostrat Jenderal Adibana dan Slatina sejak tahun G30 PKI. Memang diinformasikan bahwasanya Partai Komunis Indonesia itu adalah penggiat genjang, penggiat kejawen yang berpotensi meluluh lantakkan perencanaan eksistensi kenegaraan Indonesia. Singkat cerita demikian, keterkaitan juga pusaka Insinyur Soekarno ataupun kegemaran goib-goiban dari Insinyur Soekarno, serta merta juga merumitkan urusannya serupa namun beda kelompoknya dengan Bapak Pangkostrat Adibana Merdeka. Sama-sama berbegiat lah pokoknya, konfirmasinya menyatakan kurang lebih demikian. Namun ketepatan Partai Komunis Indonesia berhasil diberangus atas nama Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Jenderal Slatina. Makanya kemudian menyatakan bahwasanya tidak serta-merta selesai begitu saja. Hikayat ataupun juga kronologi perkara pertikaian kenegaraan Indonesia bermetode supernatural ataupun kode-kode lokalnya seperti kejawen ataupun perganjang tersebut terus berlangsung, masih berkelanjutan katanya. Dan terkait juga momennya kepada Universitas Sumatera Utara dan juga Bank Rakyat Indonesia serta juga tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Slatina merupakan pemilik aset nasional Indonesia di Nasional Indonesia. Nah, termasuk juga itu kepada mata uang rupiah dan juga institusi-institusi tertentu yang berakibat kecemburuan ataupun pertikaian supernatural di antara kalangan dalam negeri domestik. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya Universitas Sumatera Utara sejak tahun sebelum 80-an sebenarnya sudah berdiri. Namun kemudian digelapkan status tahun berdirinya karena keterkaitan kasus pelbigiat ataupun kejawen dimaksud. Terjadi perseteruan lainnya serupa mirip seperti G30S PKI. Namun kejadiannya Universitas Sumatera Utara. Pengambil alihan aset ataupun juga tanda tangan serta keuangan dari sang legendaris monumental Universitas Sumatera Utara, Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Jenderal Slatina. Konfirmasinya menyatakan tidak serta-merta ditanggapi reaksioner oleh beliau ini, Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Slatina. Demikianlah sungguhnya perkaranya kemudian membingungkan. Diinformasikan kepada saya bahwasanya pada akhir urusan sungguhnya tidak ada tanggapan berarti ataupun serangan ataupun juga balas dendam dari Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Jenderal Slatina. Pihak-pihak yang menyeterukan tersebut duduklah sudah di Biro Rektor Universitas Sumatera Utara. Bukan lagi Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Jenderal Slatina, tapi sudah berganti. Namun secara prosedural hukum tidak semestinya begitu.
yang mana konfirmasinya menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina melakukan konspirasi perkara dengan mendudukkan pihak-pihak lawan tersebut seakan menanglah mereka. Namun pada kelanjutannya dinyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina masihlah berstatus sebagai pemilik tanda tangan dan monumental Universitas Sumatera Utara, masih berstatus sebagai Biro Rektor Universitas Sumatera Utara. Dan urusan pun secara segmen lainnya terjadi pula di Bank Rakyat Indonesia, BRI, sama serupa, yang mana menyatakan ini adalah pertikaian tentang kepemimpinan nasional Bapak Jenderal Adi Bana dan Ibu Jenderal Sulatina. Akhirnya serupa seperti Universitas Sumatera Utara, tidak ada eksekusi yang berarti, namun pihak lawan yang menyeterukan ataupun melanggar hukum dengan menyerobot, menyerang, membabi buta seperti itu. Konfirmasinya serupa itu pada momennya seperti tawuran, serupa seperti perang OKP preman pada momen akhirnya. Bisa sebenarnya ditangkap polisi, dikejar Opsus bisa sebenarnya. Namun diinformasikan Bapak Jenderal Adi Bana dan Ibu Jenderal Sulatina selaku otoritas kepemilikan aset-aset yang disabotase itu, BRI dan juga Universitas Sumatera Utara serta Badan Usaha Milik Negara, dan dinyatakan termasuk itu perseteruannya kepada PTPN, perusahaan perkebunan nasional, atas nama Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Beliau ini berdua tidak ada melaporkan Opsus ataupun kepolisian. Namun serta-merta juga secara mengejutkan pihak penyerang ataupun penyabotase itu didudukkan ataupun berstatus kemudian sebagai manajemen ataupun kepemimpinan institusi-institusi dimaksud, BRI ataupun juga Universitas Sumatera Utara serta juga Badan Usaha Milik Negara tertentunya. Namun pun dinyatakan hingga tahun milenum ini Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina masihlah penentu, pemilik tanda tangan ataupun juga otoritas monumental nasional yang terkait pula kepada institusi-institusi yang disabotase itu. Demikianlah awal dari perkara internet 666 Irwan Cornelis Kapri ini. Dinyatakan bahwasanya kemudian institusi-institusi tersebut dikuasai oleh keluarga besar Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina sesungguhnya, yang mana dinyatakan mereka ini memiliki status kekeluargaan sejenis poligami begitu, poliandri juga termasuk poligami. Dan istrinya sudah kawin lagi, namun masih istrinya, ataupun Bapak Adi Bana ini punya anak-anak dari beberapa istri ataupun juga keterkaitan anak-anak kandung Bapak Adi Bana dari Ibu Sulatina. Sama juga simpang siur saling silang, begitulah ceritanya, hikayatnya. Konfirmasinya menyatakan begitu. Dan nama Irwan Cornel menjadi umpan selanjutnya untuk penyelenggaraan perseteruan dimaksud, yang mengambil momen juga dia keterkaitan kepada harta warisan Mangkubangun dan Kuman Purba, orang tua kandung dari Ibu Sulatina. Konteks menyatakan bahwasanya pihak keluarga dari Ibu Sulatina ini, orang tua kandung saya yang perempuan, juga sebenarnya keluarga besar Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka. Satu sama lain saling silang, karena memang begitulah hikayat di masa lalu. Konfirmasi menyatakan kalau tahun 60-an, jangankan umur, KTP, akte kelahiran bisa dipalsukan, jadi 2, jadi 3, jadi banyak. Beda-beda semuanya. Termasuk juga pernikahan. Konteksnya menyatakan orang zaman itu menikah itu bisa saling silang, 3 istrinya, 5 istrinya, termasuk yang perempuan juga kawin cerai terus, banyak suaminya kalau di zaman itu. Konfirmasinya sejak kemarin menyatakan begitu kepada saya.
Di tahun-tahun Sohogi katanya, di tahun-tahun Tan Malaka, tokoh mahasiswa zaman dulu, di tahun-tahun G30S PKI, yang mana Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina dinyatakan pergi meninggalkan Pulau Jawa pada tahun tersebut untuk menyelamatkan status kedaulatan ataupun pembangunan nasional Indonesia, tentang mata uang rupiah, tentang BRI, yang termasuk juga tentang ketentaraan karena imbas dari peristiwa G30 SPKI. Dan berlanjutlah hingga tahun milenium ini, yang mana dinyatakan Indonesia sudah maju dan sudah bebas dari pertikaian orang-orang yang mencemburukan eksistensi kenegaraan Indonesia dimaksud. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya pada momen milenium ini pertikaian termasuk juga diawali dari kelompok suku Nias. Konteksnya menyatakan kelompok suku Nias ini secara gamblang pada momen ini kita sampaikan juga bergerilya ataupun mengembangkan kelompok dia pada institusi-institusi yang kemudian menjadi ikonik mereka ini hingga ke pemerintahan pusat, seperti juga termasuk Universitas Sumatera Utara, dan juga termasuk BRI, Bank Rakyat Indonesia. Lalu kemudian diinformasikan secara rahasia kepada saya juga sejak tahun kemarin ini, termasuk juga mereka ini kepada Bapak Prabowo Subianto, dan termasuk juga mereka ini kepada Bapak mantan Presiden Soeharto, termasuk juga mereka ini kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Demikianlah konteksnya menyatakan sejak kemarin tentang gerakan orang Nias ini, yang pada lanjutannya dinyatakan bahwasanya mereka ini sebenarnya mencemburukan eksistensi Indonesia dengan landasan merasa mereka sebagai silsilah ataupun bagian dari riwayat kesukuan Cina. Bukan orang Indonesia kami katanya, namun orang Mongol, orang Cina daratan kami katanya. Demikianlah juga salah satu informasinya yang dinyatakan merupakan alasan juga bagi mereka mempertikaikan secara separatis, secara laten untuk eksistensi pemerintahan ataupun politik nasional Indonesia, yang mana sesungguhnya mereka ini dinyatakan sudah mengembangkan kelompok mereka ini, dominan mereka ini dalam beberapa institusi. Salah satu contoh yang bisa kita ambil yaitu Universitas Sumatera Utara, dan lalu contoh yang lainnya Bank Rakyat Indonesia BRI, dan contoh yang lainnya dinyatakan Bapak Prabowo Subianto, dan lalu kemudian Bapak mantan Presiden Soeharto, dan lalu kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian konfirmasinya sejak kemarin saya terima. Yang mana secara akumulasi dinyatakan pertikaian itu masih dispesifikkan akhir kepada Bapak Jenderal Besar Sejawat Seletingan satu Stambuk, satu momen perjuangan dengan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo dan juga lainnya. Adi Bana Tempur, Adi Bana Pancasila, Adi Bana Ginting, dan Ibu Jenderal Selatina. Konfirmasinya menyatakan keterkaitan pengetahuan mereka ini tentang status Adi Bana dan Ibu Selatina sebagai monumental nasional, tanda tangan emas dari eksistensi kenegaraan fundamental Pancasila Indonesia, bukan Islamiah, bukan Kristiani ataupun yang lainnya. Demikianlah dinyatakan keterkaitan pula kepada kedaulatan ketentaraan nasional Indonesia,
keterkaitan kepada sistem operasional pemerintahan Indonesia, dan juga keterkaitan kepada perbankan, keterkaitan kepada mata uang rupiah sangat mencemburukan bagi mereka. Dan selanjutnya tentang poin status Adi Bana dan Ibu Sulatina tercatat di dalam buku Insinyur Soekarno di bawah bendera revolusi. Konfirmasinya menyatakan sejak jari jilid keempat, jilid kelima, jilid keenam, jilid ketujuh sampai jilid yang ke-11 di dalam buku di bawah bendera revolusi Soekarno ditulis nama Adi Bana dan juga Sulatina, serta termasuk juga nama Irwan Kornel. Demikian juga salah satu pointernya yang menyatakan merupakan satu akumulasi perencanaan sebenarnya bagi mereka untuk menyelenggarakan kudeta secara gelap-gelapan dengan metode supernatural yang dimaksud. Berkoalisi, beraliansi mereka kepada dunia kejahatan yang kemudian berjodoh bertemu pertemanan mereka melalui pernikahan, pertengkaran, pertikaian, termasuk kepada suku-suku lokal pribumi Indonesia seperti suku Jawa, suku Karo, suku Batak, suku Melayu, suku Aceh, suku Minang. Demikian konfirmasinya. Dan berlanjut pula lah kepada internet 666 Irwan Kornel Discovery Meaning. Sejak dari pertemanannya di Universitas Sumatera Utara, statusnya sebagai tokoh mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan juga kampus-kampus sejajaran kawasan Sumatera Utara sampai ke Nangro Aceh Darussalam, sampai ke Pekanbaru, sampai ke Pulau Batam hingga ke Pulau Jawa. Nyatakan merupakan lanjutan dari pengingatan mereka untuk berurusan dengan Adi Bana, dan berkonspirasilah mereka kemudian keterkaitan kepada kalangan non pribumi yang sesungguhnya merupakan bagian dari keluarga besar yang bertikai internal dengan orang tua kandungnya sendiri, Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, yang mana mereka ini salah satunya dinyatakan adalah grup band legendaris rock Amerika Metallica, dan kemudian Guns N' Roses, dan kemudian Madonna, dan kemudian yang lain-lainnya. Nyatakan bahwasanya band-band legendaris rock internasional Amerika tersebut selain juga punya domisili alamat Hollywood di Amerika Serikat, mereka juga sesungguhnya secara informasi publik rahasia orang Padang, orang Minang, orang di Pulau Jawa, Yogyakarta sampai juga Jakarta, sering mereka ini hilir mudik ke Indonesia, punya mereka ini alamat domisili di Indonesia, di Padang, di Medan juga ada, di Jakarta juga ada, sampai di Yogyakarta katanya. Metallica dan personil-personil Metallica itu ada masuk Guns N' Roses, personil-personil Guns N' Roses itu dari Axl Rose sampai Ivan Slash, semuanya punya alamat domisili termasuk di Yogyakarta, di Malioboro, Yogyakarta, termasuk juga di Jakarta, termasuk juga di daerah Padang, Sumatera Barat, sampai di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Punya mereka alamat domisili di situ. Demikianlah status mereka juga sebenarnya adalah kekerabatan yang berseteru internal kepada orang tua kandungnya sendiri, Bapak Jenderal Besar Adi Bana Pancasila dan Ibu Jenderal Sulatina. Konfirmasinya menyatakan hingga tahun milenium ini Bapak Adi Bana Merdeka berpolemik internal serupa begitu. Masih punya otoritas mereka atas nama Adi Bana Merdeka sebagai pihak yang memalsukan ataupun kurang jelas pengakuannya terkait masihkah Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina ini berstatus tanda tangan emas setingkat nasional Indonesia. Konfirmasinya menyatakan demikianlah sebenarnya nama Irwan Kornel ini disendirikan,
tidak diberikan warisan, serupa seperti dicerumuskan bertikai keluarga juga, sama seperti Soho Gila yang termuda namun diseterukan di dalam keluarga juga. Sama juga seperti John Metallica ataupun juga Axl Rose dan Ivan Slash dari Guns N' Roses katanya. Sebabnya mereka juga lalu kemudian membentuk band rock metal dan go Amerika mereka. Akhirnya mereka menjadi salah urusan. Sesungguhnya urusan warisan sudah jadi urusan main band. Namun tidak mengapa karena mereka sudah ngetop tingkat internasional. Konfirmasi menyatakan juga kurang lebih demikian. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu secara singkat sederhana saya didongengkan ataupun diinformasikan sejak semalam tentang historikal hikayat dari Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Sulatina, keterkaitan kepada institusi-institusi tingkat nasional Indonesia seperti badan usaha milik negara yang termasuk juga PTPN, lalu kemudian keterkaitan juga kepada Pertamina sesungguhnya, lalu kemudian keterkaitan juga kepada Universitas Negeri Indonesia yang mengambil sampel perkara karena keterkaitan status ketersangkaan ataupun pelaku supernatural mereka kepada Universitas Sumatera Utara, dan juga kemudian yang lainnya yaitu Bank Rakyat Indonesia BRI katanya karena keterkaitan dominan kalangan non pribumi juga di perbankan BRI, di mana keterkaitan sebenarnya itu tanda tangan dari Bapak Jenderal Adibana dan Ibu Jenderal Sulatina. Makanya banyak orang non pribumi di dalam institusi BRI. Konfirmasinya menyatakan demikian. Diseterukan ataupun dipolemikkan secara merumitkan atas nama komplotan tertentu. Yang menyatakan salah satunya adalah pihak Universitas Sumatera Utara yang di dalamnya termasuk juga dosen-dosen tertentu terhadap Bank Rakyat Indonesia ataupun terhadap politik nasional Indonesia. Konfirmasinya menyatakan institusi-institusi lah. Demikianlah sebenarnya prosedural hukum ataupun birokrasi pemerintahan yang dinalarin secara akademik oleh para pelaku ataupun tersangka tersebut. Bela demikian terlebih dahulu definitif perbuatan mereka ini melanggar hukum karena keterkaitan hak asasi manusia, yang mana sampel korbannya yaitu saya sendiri sebagai pihak yang kami hitamkan ataupun disudutkan sendiri merumit perkaranya. Menyatakan saya ini definitif bukanlah siapa-siapa, bukanlah pewaris dari Adibana Merdeka dan juga Ibu Jenderal Sulatina. Namun demikian perkara ini terus dilangsungkan secara konsentrasi kepada keseharian saya. Definitif saya disengajakan secara utama, di samping pula pihak-pihak yang lainnya, termasuk mereka ketersangkaan atas nama Universitas Sumatera Utara. Mereka nyatakan secara konteks body supernatural atas nama Biro Rektor Universitas Sumatera Utara, termasuk juga dosen-dosen dari Fakultas Hukum ataupun juga dari kelompok-kelompok di luar kompleks Universitas Sumatera Utara yang sungguhnya masih berkaitan dengan Universitas Sumatera Utara, seperti para alumni ataupun juga tentang kesukuan lokal di antara komplotan mereka. Dan juga Bank Rakyat Indonesia BRI, ya keterkaitan proyek saya BRI 666, ya demikian singkatlah kita dalam mempercakapkannya. Oh baiklah, oke, kalau begitu saya dinyatakan sudah cukup dengan konfirmasi saya. Nanti saya akan teruskan kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Shalom Kristiani, Bodhisattva, Om Swantiastu,
Saya nyatakan definitif beralibi termasuk atas nama Universitas Sumatera Utara dan juga Bank Rakyat Indonesia serta juga Pemerintah Nasional Indonesia untuk komitmen perkara dan pengurusan keuangan saya proyek BRI 666. Nyatakan sudah terkonfirmasi, sudah ngomong-ngomong dengan Bapak Adi Bana Merdeka, sungguhnya Adi Bana Ginting. Demikian juga ibu kandung saya, Ibu Sulatina. Sampai jumpa.